Oke, sebentar. Eh, jadi kita mau lanjutkan kemarin bahasan terkait alternating gradient synchrotron ya. Karena nanti akan dibawa juga untuk siklotron. Jadi ngulang sedikit idenya itu terkait. Jadi kalau kita milih field indexnya besar di luar 0 dan 1, maka salah satu arah itu pasti akan kena defokus. Jadi misalnya kita pilih n-nya lebih besar daripada 1, nanti radialnya defokus meskipun aksialnya fokus. Sebaliknya kalau kita milih kurang dari 0, maka radialnya akan fokus, sementara aksialnya akan defokus. Nah, tapi ternyata kalau kita jejerkan keduanya, fokus dan defokus, net resultnya adalah fokus. Jadi kita bisa punya mesin pemfokus arah radial sekaligus aksial dalam waktu bersamaan dengan field index di luar 0 sampai 1. Ya, dengan analoginya dengan apa namanya? Gabungan lensa konkav dan konveks seperti ini. Nah, ilustrasinya. Oke. Jadi pembahasannya ini kemarin kita bahas terkait wilayah mana aja yang bisa stabil pakai yang cos sigma sama dengan setengah M11 tambah M12 ya. Jadi dihitung lagi matriksnya, transfer matriksnya untuk satu section. Bedanya dengan sebelumnya, kalau sebelumnya satu section itu satu straight, satu magnet, sekarang dua straight sama dua magnet ya. Satu magnet yang fokus, arah misalnya arah radial, dan satunya defokus. Oke, jadi ini adalah wilayah di mana diizinkan terjadinya apa namanya focusing yang stabil yang di arsir ini. Dan biasanya orang bikinnya N1 itu sama dengan N2 ya magnitudonya. Jadi hampir selalu milihnya itu yang garis diagonal ini. Oke. Jadi kemarin kita sudah bahas itu dan ini terkait cara menghitung Betatron frekuensinya sama persis seperti kemarin. Jadi pakai transfer matrix, cuman apa namanya urutannya aja ditambah, apa komponennya ditambah ya. Jadi dua straight sama satu fokus satu defocusing. Kita nanti dapat bersamaan seperti ini. Oh iya, kalau ingatkan juga kalau untuk radial harusnya n-1 ya. Sorry, 1 - n. Cuman di sini langsung dianggap minus n gitu karena n-nya dianggapnya besar, hitungnya besar. Jadi simpel nanti setelah semuanya digabungkan kita bisa dapat M11, M12, M21, M22. Kita terapkan ini untuk menghitung kestabilannya. Oke. Jadi nanti kita ini untuk yang radial yang tadi itu aksial. Jadi nanti bisa diperoleh nilai frekuensinya dari persamaan ini. Di ini cuman panjang tapi idenya sederhana banget. Jadi nggak terlalu susah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya di bab 12 subbab 12.4 ini terkait kestabilan fase. Jadi kalau anak Betatron tadi itu untuk gampangnya komponen transversal ya, dari gerakannya. Jadi aksi kan partikel bergerak ke arah azimut sehingga komponen transversalnya adalah aksial dan radial. Nah, ini kita bahas terkait kestabilan fasenya. Jadi eh, paling nggak kita awalnya pengen tahu dulu ini sama atau enggak hitungan kestabilan fasenya dengan kasus sinkrotron yang weak focusing. Oke. Jadi ngitungnya sama dengan constant gradient machine. Eh, jadi apa namanya? Yang paling penting itu menentukan timing eh, berkasnya masuk ke wilayah pemercepatan itu kapan. Jadi eh, kan kalau pakai RF ya, sebenarnya nggak harus RF sih. Mungkin beberapa pakai induction acceleration ya, pakai pemercepatan induksi. Itu kan medan listriknya kayak gini. Ini misalnya ini tegangan lah ya. Waktu. Nah, si partikel sinkronnya itu di sini atau di sini. Itu pertanyaan yang paling pentingnya. Supaya diperoleh
meskipun nanti banyak yang partikel yang timingnya off, yang nggak pas di tengah, itu dia tetap berosilasi di sekitar sini. Kalau untuk siklotron jelas yang dipilih yang ini ya, untuk yang isokronus. Kalau untuk sinkrosiklotron pilihnya yang kanan. Jadi timing. Nah, kebetulan sebenarnya kalau siklotron nggak dipikirkan juga nggak apa-apa karena tergantung tergantung injeksi kan partikelnya itu continue atau enggak. Oh iya betul juga ya nggak selalu kok. Kalau kalau misalnya continue kita nggak mikir yang hilang ya biarin hilang gitu. Yang timingnya nggak pas biarin dia pergi. Nah tapi di eh, kalau sinkroton kan cuma bisa satu berkas dalam satu waktu ya, sorry, satu bunch dalam satu waktu. Nah, itu maka timingnya penting. Kapan partikelnya diinjeksikan ke dalam mesin supaya eh, berkasnya stabil di arah longitudinal. Dan stabil artinya ya dia nggak hilang lah sama gitu. Dia tidak, dia lintasannya di sekitar, dia berosilasi di sekitar yang sinkron. Jadi asumsinya peak voltage-nya harus eh, lebih besar daripada yang diperlukan oleh synchronous ion sehingga synchronous energy increment ketika sampai di gap eh, pada waktu yang sama. Nah ini terus kalau yang miss di titik sinkronnya kan bakal dapat energi atau yang terlalu kecil atau terlalu banyak relatif terhadap yang sinkron sehingga momentumnya akan berbeda dengan nilai yang ideal. Nah, terus ini periodenya yang terlambat atau yang duluan itu lebih besar atau lebih kecil periodenya daripada yang eh, apa namanya yang sinkron gitu. Nah terus gimana kita taunya perlunya yang mana itu Kak, pertama kita hitung dulu kompaksi momentumnya ya. Jadi kompaksi momentum definisinya kemarin itu A sama dengan L per P dp dl. L-nya itu panjang lintasan itunya partikelnya, P-nya momentum. Momentum arah azimut. Eh, terus cara mengaitkan dengan periodenya kemarin ini persamaan 6,9 pakai persamaan ini. Seingat saya ini dapatnya dari L sama dengan P kali periode. Jadi L itu kan satu putaran, V-nya dianggap ini konstan. Jadi misalnya wilayah kecepatan cuma satu dan sempit itu, jadi V-nya konstan di sepanjang lintasannya. Ini adalah periodenya. Jadi kalau kita turunkan kan dapat dl sama dengan eh, dv tau tambah d tau V. Nah, semuanya dibagi dengan L, sehingga ini dapat dl per L, dapatnya dv per V, dapatnya d tau per tau. Nah, nanti disambungin ke sini. Nanti dv per V-nya harus dinyatakan dalam P dulu. Nah, itu pakai relasi relativistik ya. Eh, hubungannya hubungannya jadi hubungannya dv dengan dp itu gimana pakai pakai P sama dengan gamma mv dan seterusnya. Nah, terus sementara del per L-nya kita bisa bagi dengan dp per P. dp. Jadi jadi kayak dp per P-nya dikeluarin gitu. Sorry. Jadi maksudnya di tau per tau sama dengan dl per L min dv per P. Ini saya nggak terlalu ingat yang terkait hubungan ini di bab kedua bisa dilihat. Tapi yang jelas kalau kita keluarkan dp per p-nya, nah ini kan jadinya dl per l per dp per p. Nah, ini dv kalau dikeluarkan p ternyata sama dengan sama dengan sepergamma kuadrat. Bisa coba dihitung sendiri dari relasi ini.
Nah, ini sama dengan dp per p. Lihat definisi yang ini. Artinya ini sama dengan super alfa minus super gamma kuadrat. Nah, jadi kita untuk setiap mesin kita perlu ngitung alfanya dulu, baru kita bisa tentukan d taunya itu ketika P-nya meningkat, d taunya meningkat enggak gitu. Nah, kalau nggak salah untuk yang weak focusing, constant gradient, itu yang dominan itu yang bagian sini, gamma. Jadi ini minus, jadi alfanya bisa diabaikan. Jadi ketika P-nya naik, karena ini tandanya minus, d taunya kurang. Artinya partikel dengan eh, energi yang lebih besar itu periodenya apa namanya periodenya makin lama gitu. Jadi partikel membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengitari satu eh, satu circumference ya, satu lintasan ketika energinya naik untuk weak focusing. Nah, ini hasil perhitungan yang nantinya akan coba kita turunkan. Nggak tahu hari ini sampai apa enggak, tapi panjang cara menurunkannya. Jadi lihat kalau dia itu berbanding lurus dengan n, setengahnya di bagian sini. Artinya kalau n-nya kalau untuk konstan gradien, untuk alternating gradien kan n-nya ratusan ya. Kemarin bisa sampai 200, 300 lah. Berarti alfanya kalau masih non relativistik, alfanya jauh lebih apa namanya? Alfanya besar gitu. Jadi kalau alfanya besar, gamanya kan satu. Eh, sebentar. dp ditau. Oh kebalik ya aku ya. Sorry sorry sorry. Yang ini tadi gamanya itu besar. Gamma kuadrat isinya lebih besar daripada alfa, sehingga ininya positif gitu kan. Gamma karena berarti kan misalnya ini 1/0,1 kurangi 1/1 gitu. Jadi kan 10 kurangi 1 sama dengan 9. Jadi ketika P-nya naik, taunya juga naik gitu. Perubahannya positif gitu. Nggak tambah, taunya nggak tambah kecil. Nah, tapi kalau yang kasus yang ini, alternating gradient, itu alfanya alfanya besar. Jadi 1/alfa lebih kecil daripada 1/gamma kuadrat. Nah, ini nanti negatif. Jadi ketika dp naik, dt-nya kurang. dt-nya negatif, berarti taunya berkurang gitu. Ingat ya, dp positif, d taunya jadi negatif, sehingga taunya artinya berkurang. Sehingga bisa diartikan bahwa partikel akan, kalau kasusnya alternating gradient, awalnya karena gamma itu nilainya kecil, maka eh, maka ini pertama taunya akan berkurang ketika P-nya bertambah gitu. Nah, terus konsekuensinya apa kalau taunya berkurang ketika P-nya bertambah? Maka dia harus ada di sebelah kiri. Nah, kenapa bisa begitu? Harus kayak gini. Jadi kalau taunya berkurang itu maksudnya kalau ada partikel sesudahnya kan kayak gini. Ini datang, eh, ini yang sebelumnya yang kecepatan ini terlambat. Nah, jadi kalau yang kecepatan itu kan nambah energinya sedikit ya. Jadi segini. Karena nambah energinya sedikit, dia makan waktu lebih lama, jadinya dia akan mendekat ke sini, di, di sini. Jadi karena gerakan lebih lambat itu ya. Sementara ini kan kecepatan, dia dapat dapat medan listrik kebanyakan. Karena dia dapat medan listrik kebanyakan, maka yang harusnya dia itu 180 derajat di sini, jadi dia lebih cepat. Jadi misalnya di sini gitu. Jadi yang sini akan berusaha ke tengah, ke arah sinkron, ke sini juga akan berusaha ke arah sinkron. Berarti dia stabil gitu. Oke. Nah, itu karena untuk karena efek relativistiknya belum kerasa lah namanya gitu. Karena meskipun dia sudah ada efek relativistik karena alfanya besar,
Efek relativistiknya nggak lebih dominan daripada yang sebelah kiri ini. Nah, akan tetapi suatu ketika, ketika kita sudah mempercepat partikelnya eh, sehingga energinya cukup tinggi, suatu ketika nanti gamma kuadrat lebih besar daripada alfa. Kalau gamma kuadrat lebih besar daripada alfa, maka eh, yang sini lebih besar super alfa, lebih besar daripada super gamma kuadrat, sehingga d tau-nya positif. Nah, ketika ketika ini terjadi, ketika sudah relativistik, maka sinkronnya harus di sini pindah sini ya. Jadi alatnya harus dibikin sedemikian rupa sehingga ketika dia sudah sampai masa transisi gitu, dia mengubah fase pemercepatan sehingga timingnya dia harus ada di sebelah sini bagian bagian partikel sinkronnya. Jadi sudah dibikin alatnya kayak gitu. Eh, jadi kayak gini ya diagramnya. Jadi awalnya super gamma itu eh, nilainya masih mendekati satu itu dan dia kemudian berkurang 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 berkurang. Jadi awalnya kalau super alfa kurangi super gamma kuadrat nilainya negatif. Super alfa lebih kecil daripada super gamma kuadrat. Tapi setelah melewati suatu threshold gamma t maka super alfa jadi lebih besar daripada super gamma kuadrat. Oke. Nah, katanya sih ini positive action must be taken sehingga pemercepat tegangannya itu berubah fase ketika mencapai energi transisi. Nah, jadi ketika energinya hampir tercapai dan dilewati, maka pertama stabilitas fase akan melemah, kemudian menghilang sama sekali, kemudian muncul lagi. Nah, jadi ada jadi apa namanya kesulitan untuk menghindari kehilangan banyak partikel awalnya sudah diantisipasi gitu. Tapi ternyata waktu di eksperimen itu masalahnya nggak seserius dari yang diperkirakan, entah gimana ya. Jadi tetap ada mungkin partikel yang hilang di fase transisi tersebut, tapi ya belum mereka belum efeknya nggak sebesar yang diperkirakan. Oke. Jadi tapi eh, nah tapi kalau momentum of action-nya tidak terlalu besar dan urgency tidak terlalu kecil, maka dari awal sudah bisa langsung di bawah. Jadi kita injeksikan berkasnya itu sejak awal sudah energinya sudah tinggi gitu. Nah, itu kita bisa menghilangkan masalah ini. Jadi lebih, terutama kalau N-nya besar ya berarti injeksinya berarti harusnya perlu energi yang lebih tinggi. Dan di mana-mana kalau sinkroton itu selalu nggak pernah bekerja sendiri ya. Jadi dia mesti perlu booster dulu di awal. Partikelnya harus dipercepat dulu sampai nilai tertentu, sampai punya energi tertentu baru dimasukkan, diinjeksikan ke dalam sinkrotronnya. Nah, ya mungkin salah satu penyebabnya adalah masalah ini. Kalau kalau dia injeksinya terlalu kecil energinya, maka dia mau nggak mau akan melewati titik transisi tadi. Nah, titik transisinya ber, ada potensi kalau akan ada gas yang hilang. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Mas. Nah, jelas ya. Jelas. Ini perbandingannya. Nah, terus kita pengen, eh, jadi kita pengen tahu, ingin menurunkan persamaan ini tadi. Jadi targetnya adalah menurunkan persamaan ini. Nah, jadi pertama kita perlu tahu dp dl-nya itu gimana. Nah, kita harus tahu bentuk dari orbitnya seperti apa dulu, dl-nya kayak gimana. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Ini idealnya gitu.
Meskipun nanti nggak dapat juga yang ideal gitu. Jadi kalau P ini adalah posisi sinkronnya, jadi medan magnetnya itu sesuai gitu dengan periodenya apa namanya? Ya kan periode apa revolusi kan tergantung kuat medan magnet ya. Nah, ini nilai medan magnetnya sesuai dengan periode tersebut itu posisinya di sini. Nah, kalau kita tambah energinya, ini R-nya minus ya. Ini apa namanya? eh Kayak eh, siklotron isokronus itu makin luar makin kuat. Jadi kalau kita tambah energi, idealnya medan magnetnya kan tambah kuat. Yang medan magnet kuat itu di luar maka PdP plus dP-nya keluar. Nah, kalau yang kayak gini, ini contohnya adalah weak focusing magnet yang biasa dipakai di ya siklotron yang weak focusing. Di tengah itu magnetnya apa medan Z-nya di Z-nya lebih kuat daripada di luar gitu. Dan di dalam lebih kuat daripada di luar. Sehingga kalau kita punya momentum lebih gede, idealnya dia harusnya di dalam gitu, supaya frekuensinya fix. Ya, tapi yang ya nggak bisa kayak gitu nanti kalau di alat. Jadi kita mau coba lihat kira-kira lintasannya bakal kayak gimana sih kalau kita percepat partikel di satu section gitu ya, satu section jadi kayak tadi apa? Misalnya focusing straight, defocusing straight itu kira-kira bentuk lintasannya kayak gimana? Ini ilustrasinya. Nah, idealnya ini yang P ya, momentum P sinkronus itu lurus gini. Jadi di bagian straightnya juga lurus. Ini agak melengkung ini ya, melengkung di straightnya lurus, melengkung, lurus, melengkung, lurus gitu. Nah, tapi kalau kalau bagian yang nggak sinkron, jadi P plus DP, bentuknya idealnya harusnya kayak gini. Jadi ketika dia di fokus dia di luar, di fokus nanti dia di dalam. Jadi kan ini kan menggoknya terlalu kuat ya. Jadi kalau 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 di sini menggoknya mungkin berapa derajat, ini menggoknya lebih besar di fokus. Di ah, yang sini tadi di posisi ini. Menggoknya harusnya lebih kuat karena medan magnetnya lebih kuat. Nah, tapi masalahnya ini kepotong-potong kan. Jadi gimana cara harusnya kan namanya berkas itu nyambung gitu ya lintasannya kan kayak gini. Dan partikelnya nggak mungkin bisa sampai sini gitu. Nah, terus kita pengen tahu konfigurasinya kayak gimana sih? Paling nggak biar bisa nyambung gitu loh. Oke. Ini yang difokus harus di dalam, yang fokus di luar. Oke, jadi terus ini perlu perlu sedikit itu ya, perlu diingat bahwa medan magnetnya itu arahnya semuanya sama gitu, ke arah Z ke bawah misalnya. Sehingga ini tuh sebetulnya nggak ada yang difokusnya arahnya keluar gini itu nggak ada. Dia dia tetap arahnya rho gitu. Nah, tapi kalau relatif terhadap rho apa eh maaf arahnya tetap ke R gitu ya. Maksudnya dia menggok secara kalau kita lihat itu dia tetap melingkar gitulah gampang. Yang kelihatannya melingkar keluar ini nggak ada, sebenarnya dia melingkar ke dalam semua gitu. Melingkarnya harusnya semua gitu. Cuman yang sini melingkarnya kuat, yang sini melingkarnya kurang, dan ini melingkarnya sedang. Jadi kalau yang melingkar kurang ini relatif terhadap yang melingkarnya sedang, jadi seakan-akan kelihatannya melingkar keluar gitu loh. Sebenarnya semuanya melingkar ke dalam karena medan magnetnya apa namanya sama gitu arahnya. Nah, untuk bisa melihat lintasannya, ya kita pakai persamaan geraknya sebagai fungsi momentum. Dan eh, ini penurunannya di bab 2 ya, nggak saya turunkan lagi yang bagian ini. Yang kita tinjau eh, di sini cukup bagian yang radial aja. Ya sebenarnya kalau aksial sama nanti ketika ini. Ini kan bedanya radial sama aksial cuma nanti tandanya plus minus. Nah, ini
kita pakai yang biasa, T. Jadi udah biasa ya nurunkan dari sini ke sini. Pakai D kuadrat X. dt kuadrat sama dengan kuadrat D kuadrat X del kuadrat. Terus omega sama dengan V per R. Ini bisa disubstitusi semua sehingga diperoleh seperti ini. Nah, di sini asumsinya yang berubah itu cuman T sama X. Jadi omega fix konstan ya. N konstan sama. Nah, omega udah ya dp per p-nya juga konstan. Kenapa dp per p konstan? Karena nggak ada percepat apa namanya? Nggak ada penambahan energi kan. Dia cuman magnet, magnet itu cuma membelokkan, dia nggak bisa menambahkan, tidak memberikan usaha. Jadi tidak ada transfer energi dari magnet ke partikel, cuma membelokkan aja. Karena membelokkan ya berarti dp apa? Maka tidak ada perubahan momentum. Oke. Nggak ada perubahan momentum, maksudnya dp itu bukan perubahan momentum ya. Maksudnya dp per p itu selisih selisih momentum dari partikel yang tidak sinkron terhadap partikel yang sinkron. Sementara P adalah momentum partikel yang sinkron. Oke. Nah, kita coba selesaikan persamaan 12/2 ini. Nah, biasa biasa karena n-nya besar, kita hapus satunya ya. Karena n selalu besar daripada satu, langsung dihapus bisa. Dapat persamaan seperti ini. Ini untuk bagian defocusing. Ini bagian defocusing, yang ini bagian focusing. Ini yang asumsinya n-nya lebih dari satu ya, bukan n-nya. Kalau kalau sebelumnya kan kita bisa asumsikan bahwa n bisa kurang dari nol. Nah, ini n-nya semuanya lebih besar daripada nol gitu. Jadi ya, kita udah langsung mutlakin aja gitu. Oke. Jadi ini radially difokus, ini radially fokus. Nah, terus untuk zero values of second derivative, jadi ketika d kuadrat x1 sama del kuadratnya nol, langsung bisa ketemu x-nya sama dengan ini. Nah, tapi ini disconnect ya, karena x1-nya minus, x2-nya plus gitu. Plus sama minusnya itu dihitung dari tengah ya. Jadi yang dimaksud nol itu titik nol itu di sini. Kalau di radial. Ini titik nolnya. Jadi ini minus di dalam, ini plus di luar. Oke. Nah, kan disconnect kan. Nah, jadi caranya ya kita ngitungnya nggak langsung kayak gini ya. Tapi ini mungkin masih ingat kalau gimana cara ngitung lintasan X fungsi T dari suatu pegas gitu. Yang digantung menikah, ini kan ketarik ya MG. Nah, itu periode osilasinya berapa, terus X fungsi T-nya berapa. Periode osilasi kan nggak berubah, tidak tergantung gravitasinya kan. Nah, tapi kan posisinya akan berubah, ketambahan suatu konstanta. Jadi dia berosilasi di suatu equilibrium, di mana equilibriumnya nggak lagi sama dengan kalau kita taruhnya tanpa gravitasi. Misal kita taruh datar gitu. Jadi cara ngitungnya, supaya gampang, saya tuliskan ini itu sebagai A ya. Oke. Dan yang ini, misalnya ini B1, ini B2. Ya, biar lebih pendek aja. B kuadrat X1 per DL kuadrat kurangi B1 X1 sama dengan A. Terus yang kedua, nambah B2 X2 sama dengan A. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita definisikan parameter baru, yaitu, jadi ini A-nya bisa saya pindah ke kiri ya. Jadi ini bisa juga ditulis kayak gini kan. Minus A sama dengan nol. Nah, kita definisikan
eh, minus B satu X satu sama dengan minus B satu X satu bar, sorry, sorry. Minus B satu X satu bar, kita definisi ini yang parameter baru. Sama dengan B satu X satu kurangi A, ya kan? Nah, terus kalau kita turunkan dua kali, kita kan A turunannya kan nol, jadi langsung D kuadrat X satu bar DL kuadrat sama minus B satu dengan minus B satu D kuadrat X satu DL kuadrat. Tapi satunya bisa dicoret, sehingga kita bisa substitusikan ke kiri, sehingga kita akan dapat D kuadrat X satu DL kuadrat minus B satu X satu bar sama dengan nol. Ini X satu bar. Oke, ini kan solusinya gampang ya. Kita asumsikan fasenya itu sedemikian rupa sehingga solusinya itu cos hiperbola sini. Jadi harusnya kalau mau yang paling general ya cos plus sin. Tapi kita bisa set syarat awalnya sedemikian rupa sehingga awalnya langsung cos hiperbola. Jadi ini solusinya adalah X satu bar sama dengan eh, C misalnya C cos hiperbola akar B satu L. Nah, kita substitusikan lagi X1-nya itu, X1 bar itu sama dengan dari sini. X1 bar sama dengan X1 plus A per B1. Nah, kita bisa masukkan ke sini, sehingga kita peroleh, kita tulis gimana ini? Sini ya, kami ganti biar tahu kalau ini terakhir. Jadi, kita dapat X1 sama dengan min A per B tambah C cos akar B1. Ya, A-nya tadi ini, B-nya ini positif ya. Jadi apa tuh? Eh, R per -1 minus dP per P plus C cos akar N1 per R kuadrat L. Nah, dapat persamaan ini ya. Nah, kita belum tahu C-nya itu. Nah, terus kita cara yang sama bisa kita ulangi untuk yang ini. Nah, bedanya solusinya yang tadi B1 diganti B2 gitu aja. Jadi B1 diganti B2. Terus yang ini plus jadi minus, jadinya ini cos hiperbola jadi cos gitu aja. Oke. Nah, tapi karena eh, ini itu plus ya. Jadi kalau kita definisikan yang baru, nanti misalnya di sini, sorry, apa tadi? B2 X2 sama dengan B, B2 X2 bar sama dengan B2 X2 min A. Jadi nanti dapatnya X2 bar sama dengan X2 min A per B2. Jadi min, jadi kalau min dipindah ke kanan jadinya plus, jadi ini tandanya plus. Oke. Jelas ya? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Udah jelas? Eh, Sejauh ini belum ada yang mau ditanyakan sih. Oke. Ya, Eh, penurunannya bisa dikerjakan sendiri kok. Nah, cuman yang belum Ngomong-ngomong ini diketahui sekarang sama belum? Hmm? X1 X2-nya nih ditebak berarti ini. Yang ya nggak nebak ini kan solusi persamaan osilator harmonik Diferensial. biasa. Iya sih. Hah? Iya, iya. Jadi ini ya karena ini sudah keseharian kita ya. Kalau pertama kali belajar mungkin nebak, tapi kalau karena udah keseringan dipakai udah nggak nebak lagi lah istilahnya. Biasanya solusinya itu terus. Iya. Ya intinya sesuatu yang kalau diturunkan jadinya diri sendiri ya kemungkinan eksponen lah. Gitu.
Sesuatu yang kalau diturunkan dua kali jadi dirinya sendiri. Tapi lain halnya kalau udah matriks ya. Kalau udah jadi diturunkan sama diri sendiri, nah, ngitungnya agak susah. Tapi kalau cuman persamaan diferensial gini, turunan hasil dari diri sendiri, kita pasti tetap eksponen. Dan nanti kalau yang sini eksponennya imajiner, yang sini eksponennya real. Eksponen imajiner itu adalah cos sama sinus. Kalau eksponen yang real itu ya cos hiperbola sama sin hiperbola gitu aja. Nah, yang penting itu kan ngilangin yang suku di kanan gimana? Yang tadi ya, pakai redefinisi. Biasanya kan kalau persamaan diferensial kan ini sama dengan nol gitu. Terus gimana caranya biar nggak sama dengan nol? Ya, Itu kayak nyari solusi komplementer sama partikular. aku nggak tak pernah dengar istilahnya tapi lupa ya kayak gimana itu. Ya kayak ya intinya sih yang kayak tadi ini ibarat masalah pegas tapi ada gaya gravitasinya itu. Kalau pegas ada gravitasinya kan jadinya kan kayak apa tadi? Mx double dot kurang apa plus kx sama dengan minus mg misalnya. Kan jadi sama persis persamaan. Jadi solusinya juga sama aja. Dan ini nggak ganti frekuensinya ya. Frekuensi betatronnya nggak berubah misalnya. Yang berubah cuman eh, titik titik equilibriumnya di mana gitu. Jadi equilibriumnya geser ya jadinya. Oke, oke. Eh, ya, ini udah tinggal 2 menit. Habis ini lanjut dari saya ya. Oke, Mas. Berarti kita tutup dulu ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas.